Bu, lagi bahagia banget. Yuk, ini lagi bahagia. Bahagianya apa? Hehe. Biasanya kalau orang jadi kapolsek pangkatnya apa? Kompol ya, atau AKP ya. Ini pangkatnya letu. Letnan 1 jadi kapolsek, gila deh, ilmu luar biasa. Tepuk tangan dong. Dia praktekin tuh ilmu RDAI. Wow, makanya Bapak dan Ibu coba deh, di mana-mana tuh yang namanya kapolsek kompol. Kalau nggak kompol, AKP, kapten ya. Ini let 2. Tadi saya bilang, gue tadi yang mau pingsan. Luar biasa. Terus kedua nih Pak, maaf ya, tadi kita kan privat ya, 2 orang dari Surabaya, satu lagi dari Blitar. Emang manfaatnya privat emang harus begitu Pak, maksain. Pak Haji aku udah privat, paksain privat yang kedua. Pak Haji aku udah privat yang ketiga, paksain privat yang keempat. Karena kita nggak tahu kan. Coba bayangin ya, Mbak Lisa sama Mas Abi itu kan dia privat tiap hari dia privat, lebih kali 100 kali. Tapi kan alhamdulillah bos, sekali cair 200 miliar. Kayaknya untungan dia daripada gue ya. Kita cuma kebagian 10 juta anak yatim, dia itu berapa? 200. Nah akhirnya saya pelajarin tuh Pak, dengan adanya privat, kenapa kok dia bisa cair 200 miliar Mbak Lisa sama Mas Abi? Kenapa dia bisa cair lagi 100 M yang kedua? Kenapa dia bisa cair lagi 100 M yang ketiga? Kenapa dia bisa cair lagi 100 M yang keempat? Ini sekarang dia belum pulang dari umroh, belum pulang, kan pulangnya besok tanggal 4. Ini yang 100 miliar udah datang lagi. Kayaknya untungan dia banyak, dia cuma dapat Hammer berapa sih harganya? Paling 5 M. Iya, Hammer saya dikasihkan sama dia, Hammer sama dikasih uang kemarin 3 M yang buat anak yatim umroh kemarin digantiin kan. Tapi yang mau masuk lagi 100 M. Nah setelah saya pelajarin, nggak tahunya tadi kan saya ngobrol nih sama orang Surabaya, nggak tahunya setelah saya pelajarin kuncinya satu. Kalau kita melanggar ilmunya RDAY wajib denda. Kalau tadi orang Surabaya dendanya 10 juta. Kalau tadi orang Blitar suami istri dendanya 1 juta. Kalau Mas Abi yang Mbak Lisa dendanya mau tahu 150 juta. Tapi nggak masalah, kan bayar denda, tapi kan cair. Nah Bapak dan Ibu kan enggak, melanggar cuek aja. Siapa? Udah gitu ijabnya kaya raya tajir melintir, kaya enggak memeknya melintir. Aduh. Makanya saya kadang dengar kaya raya tajir melintir, ampret. Mungkin lah orang bayar dendanya nggak mau, gimana? Apa tuh yang denda? Kalau Bapak dan Ibu melanggar sifat yang 18. Ini kan enggak, melanggar sifat 18 udah aja kayaknya nggak punya dosa aja. Terus ijabnya kaya raya tajir melintir, kaya enggak kontolnya melintir. Aduh. Jadi intinya setelah tadi kita privat sama orang Surabaya sama orang Blitar, nggak taunya kalau Bapak dan Ibu mau kaya raya tajir melintir, mau duit ngejar kita, bukan kita ngejar duit ya. Kalau Mbak Lisa kan duit ngejar Mbak Lisa, duit ngejar Mas Abi. Nah bisa gak tuh kayak dia, duit ngejar dia? Nggak taunya kalau Bapak dan Ibu melanggar yang sifat 18 wajib denda, bayar 1 juta. Kalau Mbak Lisa kan udah 150 juta, udahlah jangan diikutin lah karena dia udah kaya raya tajir melintir. Minimal kita kontrol melintir dulu 1 juta. Oke? Sip, tepuk tangan dong. Ya. Siapa duluan? Ibu, diri. Namanya
Nama saya Sanda dari Padang. Namanya? Saya Sanda dari Padang. Sandra. Sanda. Sandal. Ya. Apa? Sorry. Nama saya Sanda. Sanda. Ya. Oh, pakai R. Pakai S. Pakai S. Sanda. Sandas. Tanpa S. Iya deh, apa deh namanya deh. Maklum lah. Haji Mbe. Ya, Das, pertanyaan pendas. Jadi saya Tinggalnya di Padang. Iya. Saya minta waktu sebentar. Jadi bapak saya sudah privat dengan Pak Haji, sudah bertemu. Udah. Oh iya, namanya siapa? Pak Syafruddin. Saprudin. Tinggal di mana? Di Padang. Iya, sudah privat. Ini anaknya? Iya. Oh, iya. Hari itu saya datangnya dengan ibu saya. Apa? Datangnya dengan ibu saya hari itu. Papahnya? Iya. Oh, sekarang papa datang sama siapa? Sama saya anaknya. Berdua? Iya. Oh iya. Jadi hari itu kan sudah kasih PDF tentang apa yang terjadi dengan saya. Hari itu sudah diberikan kepada Pak Haji. Lalu saya kan Pak Haji bilang saya bisa lulus dapatkan impian saya, yaitu saya mau sekolah lanjut ke Jerman. Ada visanya sudah ada. Waktu itu papa sama mama datangnya berdua. Iya. Mbaknya anak Sematawayang. Iya betul. Sematawayang. Iya betul. Terus papa nanya apa, saya jawabnya apa waktu itu, waktu privat? Udah ada, sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Jadi saya mau datang buat interview lusa. Oh lusa. Iya. Oh gimana caranya biar lulus? Iya betul. Oh gampang. Mbaknya cara dalamnya dibalik. Udah. BH-nya dibalik. Udah. Kan saya nggak percaya. Mana buktinya? Jadi mbaknya cara dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Sudah. Nanti pada saat mbaknya sebelum interview, mbaknya wajib sedekah pembersih WC 1 juta. Oke. Wajib. Mbaknya nanti sedekah ke anak yatim wajib 10 kali lipatnya pembersih WC 10 juta. Udah diterima. Gitu doang. Tapi kalau misalkan mbaknya kerjanya di Indonesia, misalkan CPNS dah, Saya dapat beasiswa bukan yang murah meriah dah ya, sedekah pembersih WC 100.000, Iya, sedekah ke anak yatimnya 1 juta. Iya, saya Mbaknya ke di luar negeri apa ke Indonesia? Di Indonesia? Saya mau di situ dapat beasiswa bukan Beasiswa di luar negeri apa di Indonesia? dari sana. Di luar negeri? Iya. Sedekah pembersih WC 1 juta. Cari 1 juta. Soalnya saya mau lusa. Boleh, mbaknya nanti paksain cari pembersih WC, sedekahin. Papahnya boleh, mbaknya boleh. 100.000 10 orang. Iya. Di mall, pasar, pom bensin, di terminal, di halte boleh, di bandara boleh. Nanti mbaknya lulus. Yang penting cara dalam mbaknya dibalik, BH-nya dibalik. Iya, itu buat pembersih WC. Lalu buat yang di sini tadi kata Bapak 10 juta 10 juta. ke Allahnya. 10 juta. Iya, Kalau nggak banyak pembersih WC dulu aja, Iya. 1 juta. Nanti pas lulus baru sedekah di sini. Alhamdulillah. Bisa. mudah-mudahan. Karena kan saya lihat kamu masih gadis, belum pernah kawin kan? Belum. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Kalau udah pernah kawin, sedekahnya 20 juta. Oh iya, saya mau udah dapat pasangan. Udah dapat, Udah. tapi belum kawin. Iya, mau kawin tahun ini. Kenapa nggak mau kawin? Mau kawin tahun ini nih. Kawin enak tahu. Yang mau tahun ini. Yang nggak enak merit. Mau kawinnya tahun ini, Pak Haji. Oh, mau kawin tahun Iya. ini. Tepuk tangan dulu dong. Doain Haji dong. Mbe. Meropong Doain mulu. dong. Kalau enggak nanti saya masturbasi sendiri nggak enak. Tadi dong. saya telepon kok liku-liku. Jangan main sendiri terus dong. Harus ada temennya kan. Iya. Jadi gini, kalau mbaknya mau diterima beasiswa di Jerman, Iya. syarat yang utama adalah mbaknya nggak boleh egois. Mbaknya suka egois, terutama ke mamah dan ke papa. Jadi mbaknya nggak boleh egois. 2, mbaknya nggak boleh berandai-andai. Berandai-andai tuh kayak gimana tuh? Andai kata saya nanti di Jerman, nanti saya begini. Andai kata saya nanti nikah begini, nggak boleh. Nah, mbaknya tuh suka berandai-andai. Ketiga, mbaknya tuh juara 1 kadang suka takut. Nggak boleh takut. Takut nggak punya penghasilan, takut jatuh tempo, takut nggak pegang duit, nggak boleh. Nggak boleh khawatir.
Karena orang tua saya pensiun makanya. Iya, karena lihat orang tua udah pensiun, orang tua udah pada keriput. Harusnya digoreng pakai telur. Pak, kok Bapak percaya sama RDI dari Padang bisa berani privat sedekah 10 juta? Karena percaya. Tepuk tangan dong. Kuda bolong. Iya, saya udah ke Kuda Bolong. Udah ngomong sama bolong. Sudah. Ngomong bolong. Besok kan saya tes interview berangkat ke Jerman. Bolong doain saya ya, aminin ya bolong. Udah. Nanti dia manggut-manggut. Iya. Nanti dia goser-goser, Iya, goyang-goyang gitu. Iya. Udah. Sudah, tadi udah dicium pipinya langsung juga. Udah cium pipinya. Mau. Tepuk tangan dong. Ya udah dielus-elus tadi. Berarti kalau kamu dicium sama kuda si bolong, kamu mesti cium sama kuda belang. Apa kebolang? Sama yang di sebelahnya juga ramah, sebelahnya bolong. Bolong. Iya. Lucu ya RDI ya, ada kuda bolong ya. Iya, ada. Ya, hampir 100% tamu-tamu RDI Iya. yang ngobrol sama si bolong 100% terkabul. Alhamdulillah. Ada tamu saya punya utang 200 miliar, lunas ngobrol sama si bolong. Jadi kalau kemari kan harusnya dia ngobrol sama saya. Iya. Haji Dwi Susanto, dia ngobrol sama si bolong. Iya tadi. Ada namanya Pak Hengki. Iya. Pak Hengki yang ngasih saya mobil Land Cruiser. Kalau kemarin ngobrol masih bolong. Kemana sih Pak Hengki? Ya udah ada videonya tadi, ada. Oh ada. Ada videonya. Oh udah. Divideokan tadi ketika berbicara dengan bolong sudah divideokan. Oh udah. Tadi sampai dia taruh kepalanya di dada juga tadi Oh, iya? dipegang. Iya. Aduh, awas-awas dia nenen. Oh, enggak Kalau lah. Pak Haji mah nenen. Pak Haji kalau ditaruh di dada pasti nenen. Mie iya. nenen. Boleh nanti tunggu Wow. tunggu tahun Jubrak. tunggu tahun ini sama pas. Kok mbaknya mau nih diajak? Kok mau sama papahnya nih ke RDI, kan jauh, Padang, Bogor. Udah Iya. gitu Bogornya macet lagi. Iya. Kemari, kok mau? Ya, Kan iya. banyak egois orangnya. Kok mau diajak nih? Gimana ceritanya? Kalau saya orangnya sangat gigih. Oh, Jadi gigih. apapun saya akan coba. Selagi itu ada peluang saya selalu coba. Oh, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Karena saya aslinya lugas. Kalau lugas selalu berusaha keras. Langsung ya? Langsung. Boleh, boleh. Jadi Soalnya nanti kalau- mbaknya celana dalam dibalik, BH dibalik, sedekah pembersih WC 1 juta. Iya. Nah, nanti mbaknya pulang dari sini sama papa nggak boleh egois. Jadi kalau mbaknya ngejak ngobrol papahnya ngomongnya lambat, mbaknya nggak boleh nanya-nanya lagi. Ya udah diemin aja. Iya, soalnya kan kadang kan orang zaman dulu dengan zaman sekarang pola pikirnya jauh berbeda. Terkadang menjelaskannya agak sedikit susah gitu kan. Nah, mbaknya jangan dijelasin. Ini kan namanya orang tua stok lama. Iya, Udah kadaluarsa, udah expired. iya ditanya Jadi mulu. kalau udah ada tuh ada mereknya kadaluarsa. Yuk ditanya mulu sampai saya dibangunin juga ditanya mulu saking keponya. Jadi saya pusing jelasinnya sampai berulang-ulang. Aduh, nanti dikira orang saya ini cerewet mulu nanti. Padahal iya. Padahal itu gak kepo orangnya. Orang tua tuh soalnya kan saya anak mata wayang, jadi dia pengen tahu A sampai Z karena Iya. dia tidak mengerti, ditanya lagi. Saya pun jadi pusing. Aduh, gimana jelasinnya? Karena sayang. Iya. Karena sayang. Iya, Jadi betul. kitanya kayaknya di apa ya? Di target lah. Padahal Iya, sih ditarget. enggak. Papa mama Iya. sayang banget sama mbaknya. Iya. Gitu. Boleh nanti. Karena pilihan satu-satunya dan harapan satu-satunya. Iya. Kalau bisa nanti tesnya kapan kalau saya boleh tahu? Saya kan datang sekarang hari ini Sekarang ini hari. tanggal 1 hari Selasa. Jadi saya itunya nanti hari tanggal 4 hari Jumat saya baru itu. Nah, bisa gak sebelum mbaknya tes dilangkahin, boleh papa boleh mama 9 kali sebelum mbaknya berangkat tes. Di penginapan mbaknya dilangkahin, di rumah atau di penginapan mbaknya tidur di mana di sini. Tadi di sini baru sampai tadi jam 3 sore. Nah, nanti kalau mbaknya mau tes dilangkahin sama papa boleh, sama mama boleh 9 kali, nanti langsung diterima. Apalagi kalau mbaknya mau nih ilmu kearifan lokal ini berlaku semua, remes memek mbaknya Udah. taruh di muka. Yang natap Alhamdulillah. saya ngasih nilai saya 10. Oh, Yang natap saya ngasih nilai 10. Udah, jadi mbak nanti diwawancarain nilainya 10. Pasti itu. Alhamdulillah. Padahal cuma natap doang. Itu.
Oke? Oke. Ada lagi? Habis itu saya kan udah naruh itu seperti Pak Haji bilang fotonya, apa ditulis di belakang hajatnya Di seperti Mac. Iya. Mana? Jadi memang yang pasangan saya udah berusaha membantu saya carikan beasiswa di sana dan Wow, tepuk tangan dong. makasih Wow. banyak Pak Haji. Salah satu hikmah saya, semoga hikmah saya. Ini kameramen dikempit boleh nggak fotonya? Dia dikirim dia ke luar negeri. Mau beasiswa juga. Iya, dia beasiswa itu sekolah blow on. kameramen. Iya. Terus ada lagi? Soalnya kan saya beasiswa ini kan masalah untuk akomodasi buat tinggal, transport sama sekolahnya kan sudah dibayarkan dahulu, nanti diganti dengan kerja sekian lama. Tapi sekarang hanya tinggal masalah biaya untuk makan, untuk sehari-hari aja tinggal lagi Pak Haji. Doakan saya bisa memenuhinya ya Pak Haji. Pasti Secepatnya. bisa, pasti bisa. Soalnya saya udah mau berangkat. Saya harus berangkat bulan ini. Pasti bisa, pasti bisa. Doakan saya dapat uangnya Oktober ini. Pasti harus berangkat. bisa, pasti. Jadi nanti ini ilmu baru ya Pak. Bapak praktekin, kita lagi bikin sayembara juga kok. Iya. Kita bikin sayembara dapat hadiah 1 M. Hadiahnya. Jadi Bapak dan Ibu tulis hajatnya apa? Gosok di alat kelamin. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Itu hajatnya. Iya, harus satu hajat. Satu hajat. Satu hajat 99 kali gosok. Mau tidur, bangun tidur. Kalau 5 hajat, 5 kali 99. Baik. Ya, nanti lecet DJ. Lecet lapor ke saya. Saya siap nerima laporan yang pada lecet-lecet. Ya, kalau lecet Emang nanti tugas PP-nya saya main nanti. DJ. Saya turun. Main DJ tiap malam dong saya. Iya, jadi satu hajat, satu ijab. Baik. Kebanyakan di RDAY 5 hajat. Nggak boleh dong, 1. Nah, Kalau saya punya 3 hajat bagaimana? 3. 3 kali 99. Betul. Gosok. Mau tidur dan bangun tidur. Ini ilmu kearifan lokal RDAY yang udah dipraktekin sama orang Malaysia. Jadi orang Malaysia punya putri tercinta. Karena putrinya suka disakitin sama pasangannya, sehingga putrinya mutung, nggak mau nikah. Selamanya aku nggak mau nikah. Akhirnya dia privat bayar 10 juta. Dia bilang, Pak Haji, putri saya nggak mau nikah karena mutung. Apa yang dilakukan? Nah, foto putrinya digosok di alat kelamin mamahnya. Nikah tahun ini, bukan nikah minggu ini. Harus nikah minggu ini, harus nikah minggu ini, harus nikah minggu ini. Hitungan 7 hari ketemu calonnya, cocok, dilamar dan nikah. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Dan dari Malaysia dia terbang ke Indonesia, testimoni. Makanya ini ilmu saya mau praktekin ke semua teman-teman. Hajatnya apa? Coba digosok. Siapa yang terkabul dapat hadiah 1 miliar tunai. Udah ibu dan bapak terkabul, saya yang boncos. Enggak lah, nggak apa-apa. Duit nggak kepake lah 1 M ya. Iya, barakallah buat Pak Haji. Ya kan, bisa buat pegangan ke Eropa 1 M ya kan. Calonnya belum tentu ngasih 1 M. Kebanyakan itu Pak Haji. Kebanyakan. Ya udah praktekin ya. Iya. Sip, tepuk tangan dong. Wow, Berarti luar biasa. Berarti yang harus saya lakukan adalah 1 Ya. juta kepada cleaning service. Cleaning service 1 juta. Boleh 10 dibagi orang. 10 orang, Boleh 10 boleh orang. 1 orang, boleh dibagi 2 orang, boleh dibagi 3 orang, boleh dibagi 5 orang, bebas. Ya, berarti yang saya dilangkahi itu tuh sehari sebelum atau di hari yang Di hari yang sama. Jadi kalau mau interviewnya jam 9, jadi jam 7 pagi pas mau berangkat mbaknya dilangkahin 9 kali. 9 kali. Dengan bacaan? Lulus, diterima, berangkat. Ah, oke. Terus habis itu apa lagi tadi? Celana dalam dibalik. Itu balik dengan BH itu. BH dibalik. Lepas itu Gosok memeknya, taruh di muka. Taruh di muka. Semua yang natap saya kasih nilai saya 10. Semua yang natap saya kasih nilai saya 100. Iya, Nanti kalau- mbaknya di interview nilainya Iya. 100. Kalau untuk masalah keuangannya nanti itu selama tinggal di situ, maksudnya untuk biaya sehari-hari. Oh gampang, mbaknya nanti gosok lagi, biayanya ditanggung sama siapa mbaknya sebut.
Bebas, mau ditanggung sama pacarnya, mau ditanggung sama pemerintah, mau ditanggung sama institutnya, bebas. Banyak ucapan adalah doa. Dengan yang digosok sini. Iya. Mau praktek dulu? Sip, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Haji. Ya. Ya. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Waalaikumsalam Pak Haji. Ya. Nama. Pak Miskat. Deketin mic-nya. Nama. Pak Miskat. Pak Muskat. Miskat. Muskat. Pak Miskat. Pak Miskat. Oh iya. Apa Miskat? Saya Pak Haji. Deketin mic-nya, Bos. Mic-nya deketin. Nah, deketin kontol mic-nya. Jadi. Ini nih mic-nya deketin kontol gini. Oh iya. Nah. Oh iya. Iya. Ya Pak, nanya apa? Bebas. Saya mau belajar usaha dagang Pak Haji. Mau usaha dagang, mau dagang apa? Saya mau dagangnya dagang areng Pak Haji. Dagang apa? Saya pertamanya Dagang jualnya areng. Areng. Jadi masukin Mukil lo areng. areng kayu. Areng kayu Pak Haji. Hah? Areng kayu dibakar. Areng kayu. Mau dibakar. Ya. Jadi masukin ke pabrik leburan timah temaga awal pertama tadi. Terus kedua leburan aki. Sekarang saya berhenti mau belajar dagang lagi. Caranya Pak Haji bagaimana supaya dagang. Sekarang mau belajar dagang apa? Mau dagang areng lagi. Oh, mau dagang areng lagi. Bisa gak mukanya dipelemong-celemongin dulu? Jadi mau dimasukin ke bengkel-bengkel gitu, ke pabrik-pabrik golok supaya diterima gitu ya. Arengnya mau dimasukin kemana? Arengnya saya mau jual ke pabrik timah. Pabrik timah. Timah temaga aki di Leburi. Di mana tuh? Dari Ciseeng. Oh, Ciseeng. Ciseeng, Parung, Gobang. Itu banyak tuh pembakaran aki. Peran aki terus mau ngasupin ke leburan ini bengkel golok, bikin golok, kampak, pisau. Oh, di karet. sini. Di Cikampak nih. Di sini, Cicadas. Cicadas ada di ini di Ciseeng, Parung. Ciseeng Parung. Oh, bikin Iya, golok. Golok. Oh iya. Biar dagangannya laku. Supaya dagangannya laku, kalau saya mau masukin barang, mau nawarin supaya dibeli, supaya diterima. Gimana caranya? Ya gimana Oh, gampang. caranya, supaya gampang. Gampang. Jadi Bapak sebelum berangkat nawarin areng, Bapak colek dulu nih kontol Bapak. Set, taruh di mulut. Ucapan saya jadi duit. Ini berlaku semua. Iya, iya. Tapi kalau Bapak begini kagok, langsung copot aja kontolnya. Set. Iya. Oh iya. Iya. Manjur ya. Jadi kalau saya 9 kali. 9 kali Pak Haji. Ucapan saya jadi uang. Oh, iya. Ucapan saya jadi uang. Ucapan saya jadi uang. Ucapan saya jadi uang. Nanti jadi uang. Nanti Bapak remes alat kelamin Bapak buat salaman. Beli dagangan gue. Remes, salaman. Nanti Bapak dibeli dagangannya. Ada lagi? Terus kedua saya punya penyakit Pak Haji, tolong di. Sakit apa? Jadi saya bekas operasian dari ketek deh. Dari ketek. Iya. Mana keteknya? Ini. Dia gak usah, dia gak usah. Oh, iya. Gak usah, gue juga punya ketek. Jadi Gak dioperasi usah, Pak Haji. percaya. Sakit apa? Ini kena, kata rumah sakit dokter katanya kena ini apa namanya, tumor air. Tumor air. Tumor air. Jadi udah 3 kali dioperasi nggak sembuh Pak Haji. Ya. Jadi basah terus keluar air nih. Udah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya belum sembuh. Belum sembuh, sakit tumor air. Ya tumor air keluar itu. Oh iya, tumor air biasanya temannya kutu air ya. Kata dokter kata tumor air 3 kali Gampang operasi. lah. Celana dalamnya Bapak diikat di tumor air. Nah, Bapak diikat di tumor air. Iya. Kedua, Bapak kalau diomongin perempuan denger. Kenapa Bapak sakit tumor air? Karena Bapak kalau diomongin sama orang perempuan suka nggak denger. Nah, penyakitnya itu. Bapak kalau diomongin sama perempuan denger, bisa gak? Bapak suka denger gak kalau diomongin sama perempuan? Denger. Wow. Misalkan perempuan Iya. minta uang, Bapak nggak kasih. Harusnya Bapak kasih. Iya. Jadi penyakitnya pindah ke dia. Oke, bisa? Iya. Praktek ya? Iya. Sip, tepuk tangan dong. Ya.
Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Pangandaran. Dari Pangandaran. Iya. Pertanyaannya apa Pangandaran? Mau testimoni dulu. Testimoni man. Namanya siapa? Ira. Hah? Ira. Ira. Iya. 3 huruf. Iya, Irawati. Ya. Ayo. Acting mulai. Kan dulu pernah privat di Ancol. Di Ancol. Iya. Aku bawa anak yang gede itu kan habis tangannya itu patah. Tangannya patah. Iya. Terus operasi habis itu. Terus aku ditaliin sama sidi, terus dikerokin sama centong. Yang tangan patah itu. Iya. Setelah itu Pakai celana dalamnya siapa? aku. Nah, bisa gak yang tumor air pakai celana dalamnya ibu? Ibu sekarang pakai celana dalam nggak? Pakai. Pakai. Copot bisa gak? Saya bayarin 100 juta. Copot di sini. 100 juta. Copot di sini. Buat ini bapak nih ya, yang tumor air ya. Ditaliin semalam itu anaknya pas bangun, wah gitu. Terus Lempeng lagi. enggak, itu besinya berapa minggu kemudian besinya keluar sendiri. Iya, maksudnya tangannya lempeng lagi. Enggak, itu mah Pak Alsote Bengkok. dia kaget ada CD di dalam tangannya, di tangannya. Oh, kaget. Kirain apa dia teriak. Iya, Karena iya. aku ditaliinnya waktu dia tidur. Oh, ditalin waktu dia tidur. Iya. Iya. Terus sering dicentongin. Heeh. Terus dia kan sekolahnya jauh. Terus Ya. dia berapa minggu kemudian telepon. Iya. Ini cina besinya copot. Besinya Satu. copot. Ya, Kenapa bisa copot? nggak tahu. Jadi nggak perlu operasi. Oh, nggak jadi operasi. Iya, terus sembuh. Sembuh. Dokter juga bingung. Dokter juga bingung ya. Iya. Wow. Terus wow. satu lagi kan ada 2. Ini bapaknya alat kelaminnya belum copot. Besinya ada 2. Minggu kemarin kata dokter teh ini operasi minggu depan. Tapi diundur aja dok, mau balapan gitu. Copot lagi. Copot lagi. Iya. Pak, copot lagi. Jadi semua itu keluarga Nggak usah ke dokter ya? Nggak perlu operasi. Dokternya juga ya udah, cina bingung dia. Bingung ya. Tepuk tangan dulu dong. Ada lagi? Pak, lupa. Dia lupa. Mau uang datang tanpa gimana ya? Hah? Bayar utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Maksudnya gimana nih, nggak Gimana nyambung? caranya? Nanya apa-apa? Nanya. Oh, nanya. Aduh, lo mesti nyimak di YouTube kayak gitu mah, kalau diterangin sejam 2 jam. Jadi Kasihan belum. yang lain. Kecuali kalau lo privat nanti diajarin. Iya, nanti privat lagi. Ya, nanti privat aja ya. Ya. Sip, tepuk tangan dong. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Selamat dari Tegal. Tegal. Ya. Coba Tegal. ngomongin bahasa Tegal, bisa gak? Bisa. Saya minta tolong sama Pak Haji. Ya. Mau. Ngomongin bahasa Tegal. Ya. Bahasa Seperti Tegal. nanyanya. Hehehe. Bisa enggak Pak Haji? Bahasa Tegal. Kalau bisa saya bilang bahasa Tegal. Hah? Kalau Pak Haji bisa saya bilang bahasa Tegal. Bisa. Iya bisa. Bisa. Ayo dong ngomong Bahasa bahasa Tegal. Jawa. Bahasa Jawa. Tepuk tangan dulu dong. Ada orang Tegal ngomong Selamat. bahasa Tegal. Mau demonstrasi dulu. Saya mengajari RDEY pun sudah 1,5 bulan. Alhamdulillah sampun
rampung 3 juz Al-Quran. Bapak baru baca Quran 3 juz. Ya, katam tiga kali. Katam 3 kali. Ya. Bahasa Tegalnya apa? Bahasa Tegalnya katam ping telu. Katam ping telu. Iya. Ya. Alhamdulillah. Cik. Ini saya mau bertanya, saya dagangnya, usahanya bakso keliling. Oh, Bapak dagang bakso keliling. Tapi nganggo gerobak kok dipikul. nganggo gerobak. Nganggo gerobak. Iya, iya. didorong. Dorong. Nganti capek waji. Nganti capek. Nganti ki tekan ndi? Ya, kemana-mana muter. Muter. Ya, pertanyaan saya 3. Pertanyaannya 3. Ya, Satu. dagang bakso supaya paringana laris, mak berkah. Gimana? Supaya paring laris. Biar dagangnya laris. Iya, biar dagangnya laris. Gampang. Bapak kalau mau laris dagangnya itu topinya dicopot. Ganti pakai celana dalam. Pasti orang-orang ngikutin Bapak. Bapak. 2, celana dalamnya dikalungin di leher. Pasti rame. Ya, terima. Enggak. Jadi gini. Nanti kalau Bapak mau dagang baksonya rame, bahan bakunya buat bikin bakso, Bapak langkahin mie-nya, bumbu masaknya, daun bawangnya, bawang gorengnya, garamnya, botol-botol sausnya, dilangkahin 9 kali. Nah, waktu ngelangkahinnya Bapak nggak boleh pakai celana dalam, mesti telanjang, pakai baju tapi bawahnya nggak pakai celana. Sarung, pakai sarung. Sarung, iya. Kalau bisa sarungnya nggak usah dipakai, telanjang aja. Berindil-berindilnya baksonya itu berindil, tapi jangan sampai ketuker ya. Iya. Jadi Bapak itu dulu, Iya. dilangkahin 9 kali. Nah, sambil Bapak ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Yang alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Yang beli rame-rame, Ya. pada dibungkus. Nah, jangan lupa, Ya. untung bersih 1 hari 10 juta. Ya, alhamdulillah, amin. Ya, nanti udah selesai dilangkain 9 kali, baksonya yang nil-nilnya masukin ke dalam celana yang 2 biji. Gitu, yang lain dimasukin ke dalam gerobak, yang 2 masukin ke dalam, jangan sampai ketuker. Iya. Gitu. Hah? Ketuker. Yang kedua mau jual tanah warisan Tanah warisan. supaya laku, Kenapa? supaya cepat laku. Gampang, Bapak cebok alat kelamin Bapak, disiramin ke tanah yang mau dijual. Nanti Bapak ngomong tadi, laku. Nanti laku. Iya, terima kasih. Yang ketiga, saya beli tanah karise diiser sama yang beli, sama yang punya. Terusnya supaya tanah itu dijual bagaimana? Biar itu tanah jadi milik Bapak. Iya. Oh, gampang, Bapak cebok alat kelamin Bapak, siram ke tanah itu, nanti tanah itu jadi milik Bapak. Kedua, Bapak kalau mau itu tanah jadi milik Bapak kalau dagang bakso nggak boleh pakai celana dalam. Jadi waktu dorong gerobak, Bapak nggak boleh pakai celana dalam. Pakai celana aja. Pakai celana aja. Iya, Usahain kontolnya jangan kondor ya. Kalau sampai kondor, Bapak langsung telepon saya ya. Iya, Pak iya. Haji ini kondor, nanti gue kirim truk derek, mobil derek. Iya, terima kasih. Sip. Ya, yang Tepuk tangan dong. yang satu lagi Pak Ji. Satu lagi. Ya, itu
Maratua saya sama saudara saya kakinya sakit, pengen cepat sembuh bagaimana? Oh, dicentongin. Nanti saya kasih centong mertuanya ya. Iya. Sama saudaranya saya kasih centong. Iya. Nanti bapak saya kasih centong 1, mertua 1, saudara 1. Jadi bapak nanti saya kasih centong 3. Ya, Kebetulan terima kasih. saya lagi nyari tumbal kurang 3. Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Lia dari Jember, Dari Jember. Jawa Timur. Dari Jember. Jember, Jawa Timur. Jember, Jawa Iya. Timur. Pak Mbaknya kesini sama siapa? sendiri. Sendiri. Terus mbaknya Ini- sehari-harinya apa? Saya ya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Permasalahannya apa ke RDAY? Ya. Ini mau berburu Pak Haji. Kan saya sudah sejak hari Senin ke sini. Hari Senin. Iya. Udah ketemu sudah- saya dari hari Senin. Iya, kata Pak Haji. Udah ngobrol begini? Iya. Udah ngobrol? Iya. Udah. Kata Pak Haji, kan saya sama ibu nggak boleh pergi ke luar negeri kan. Terus sama Pak Haji nggak boleh. Saya mau setelah di sini, saya maunya mau ke luar negeri kan waktu itu. Sama Pak Haji suruh di sini aja, nanti tak ajari nyimak gitu kan. Terus ini ibu saya itu tadi juga telepon, loh kok lama ke Pak Haji kan? Iya, saya masih berburu, saya bilang gitu. Iya. Tapi saya nunggu. Mbaknya udah meraktekin ilmu RDAY apa? Kok belum terkabul? Oh, saya sudah ada terkabul Pak Haji, alhamdulillah. Udah terkabul? Ada terkabul. Tepuk tangan dulu dong. Meraktekin ilmu RDAY apa mbaknya terkabul Saya- di RDAY? Udah dari hari Senin. Ya. Saya ngerokin itu sertifikat. Ngerokin Iya, sertifikat. sertifikat. Tapi belum delete Pak Haji, tapi masih telepon saja. Oke. Terus saya kan kenal testimoni Pak Haji. Saya kenal RDAY bulan 6 kan. Terus bulan 7 tanggal 28 saya ke sini. Saya kan ke sini. Saya sebelum ke sini kan saya ke rumah teman saya itu ya. Saya sering kan ada YouTube-nya taruh uang di Nenen. BH di Nenen itu ya, Pak Haji ya. Mana? Udah dipraktekin belum? Udah sampai sekarang saya. Mana? Coba lihat Ada dulu. di sini, ada. Ada gak? Ada ini sekarang Pak Haji. Ada. Ada. Kayak gimana bentuknya? Uangnya ada ini 300 ini. 300. Ya, begini saya bepergian di Surabaya. Saya sama teman saya ke Surabaya. Terus bilang gini, ini sebelum saya kasih ke Nenen itu saya usap-usapin ke kemaluan saya Pak Haji. Apa? Saya usap-usap ke kemaluan saya. Kemaluannya? Iya. Namanya apa kemaluan kamu? Itu memek saya Pak Haji. Ah, iya. Iya, saya usapin 3 kali gitu ya. 3 kali? Iya. Coba lihat prakteknya kayak gimana? Gini, gini. Nanti bawa 1 koper ya, saya taruh 1 lagi, bawa 1 koper ya, gitu. Terus saya ke rumah teman saya di Surabaya waktu itu ya, ke Surabaya. Orang itu kan orang super pelit katanya pembantunya bilang itu pelit itu. Saya sudah 30 tahun di sini, saya belum pernah kasih uang saku katanya gitu kan. Terus masa iya. Terus saya ternyata di situ kan saya jarang ke situ sama teman saya. Terus pulang itu saya dikasih amplop Pak Haji sama bingkisan sarung di box itu ya, sarung juara dunia itu Pak Haji. Ya. Yang 1 juta itu ya. Ya. Terus amplopnya saya nggak tahu isinya berapa. Terus saya pulang, terus saya ingat di YouTube suruh sedekah WC kan. Ya. Terus saya waktu pulang ke saya darat kan, saya naik pesawat. Pulang dari Surabaya itu waktu landing itu saya ke pembersih WC itu. Ya. Terus saya kasih 100.000. Ya. Mbak, ini untuk sedekah saya ya, tolong doain saya sukses ya, hajat saya terkabul. Iya Bu, amin gitu ya. Terus saya pulang ke teman saya itu sama orang tuanya dikasih 300, teman saya juga ngasih amplop 250. Itu Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Kamu yang ngucapin terima kasih sama si Nenen. Ya,
Ya saya bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh ini ilmunya Pak Haji, Pak RDAY, aku udah gitu. Ya, Terus ini pertanyaan saya Pak Haji. ya, Ini ibu saya kan sudah tahu kalau saya di sini. Kalau anak-anak belum tahu. ya. Kalau anak saya bukan alasan oh ya ini saya masih nggak enak badan belum fit, aku bilang gitu. Kan saya nunggu anak-anak pulang umroh, anak yatim. Anak pulang umroh besok tanggal 4. Oh iya. Terus ibu saya tadi kan telepon, loh kok lama sekali ke Pak Haji? Loh saya kan masih berguru, saya bilang Ya. gitu. Terus saya maunya kan 1 bulan di sini Pak Haji. Kalau menurut Pak Haji saya maunya gimana? Nanti pas anak yatim umroh pulang, kamu ijab, tidak ada tamu RDAY satupun yang ijab sama anak yatim yang pulang umroh hajatnya tidak terkabul, nggak ada, pasti terkabul. Nah makanya kamu nanti habis ijab, terus kamu besok boleh pulang. Udah pasti terkabul. Alhamdulillah. Amin. Minimal amin. hajat kamu terkabul, Iya, iya. pasti itu. Amin, amin, amin. Bisa? Ya, Pak Haji, maaf satu lagi. Ini Pak Haji itu 3 hari yang lalu kan bilang gini, yang sudah dapat centang jangan ambil centangan gitu ya. Saya ambil Pak Haji, saya mau kasihkan ke ibu sama kakak saya. Boleh, boleh. Tapi saya kan takut sabdanya Pak Haji nanti nggak ikhlas. Enggak boleh. Nanti Boleh, bilang Pak Haji buat ibu saya sama kakak saya. Iya. Nanti dikasih ya. Soalnya Boleh. kakak saya kan nunggu ibu saya. Jadi, Boleh. Tadi kasih. Iya ya. Terima kasih Pak Haji. Sip. Ya, Tepuk tangan assalamualaikum. dong. Wow. Yuk, pertanyaannya apa lagi? Bapak dan Ibu. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya datang 2 kalinya ke sini Pak Haji. Nama Supartono dari Bandung. Bandung. Ya. Pertanyaannya apa? Saya mau jual ruko Pak Haji. Ya. Cuma kemungkinan saya ada sedikit masalah apa gitu. Satu, baca Al-Qurannya nggak lancar Pak Haji. Enggak apa-apa. Kedua- Biasa kalau blow on begitu. Iya. Keduanya sedekahnya Pak Haji. Memang udah ada yang nanya, cuma nggak serius gitu Pak Haji. Ya. Nah kebetulan saya kesini lagi ya sedekah lagi lah, sedekah lagi ekstrim. Jadi untuk hari Jumat kata ibu admin ikut sedekah potong sapi gitu. Iya, sedekah Jumat barokah potong sapi. Iya. Tidak ada orang yang ikut sedekah Jumat barokah potong sapi hajatnya tidak terkabul, nggak ada. Iya. Pasti terkabul. Amin. Paksain sedekah potong sapi Jumat barokah. Ya kebetulan sudah. Tidak ada di muka bumi ini Jumat barokah motong sapi, nggak ada. Adanya juga Jumat barokah ngasih makan orang. Ya. Kurang takjub bos, potong sapi. Ya. Nanti kalau sapinya lari, kamu yang dipotong. Udah kebetulan saya udah ikut bayar. Udah, Udah. 1 juta. Ya. Paksain. Iya. Oh iya. Terus? Ya. Terus yang pertama pernah saya jalani bangun jam 00 mandi itu tadinya saya kan tensi tinggi Pak Haji, tapi tanpa minum obat sekarang normal lagi, jadi dengan sendirinya sembuh. Wow. Iya. Nggak minum obat darah tinggi. Enggak, Cuman mandi jam 00 Ramah. aja. Iya. Tensinya turun. Turun. Udah nggak puyeng lagi. Enggak. Nggak meriang lagi. Enggak. Wow. Tepuk Tadinya tangan dong. saya 170 Pak Haji. Hah? Tadinya 170. Tadinya 170 Iya, sampai tensinya. pusing. Iya, terus kemarin waktu mau ke sini saya ditensi sama dokter 110/80 lah, 85. Normal dong. Iya, dokter Wah, bilang gitu. tepuk tangan. Iya. Kalau kamu pengen terkabul, tensinya normal, berani gak kamu malam ini mandi sama kebo bule gue di bawah? Mandinya berani, tapi nggak usah sama karbola gitu. Ya gitu aja. Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong dari Ya, Pak Haji. Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Saya minta izin Pak Haji. Ya. Minta izin saya mau salaman. Oh iya, alhamdulillah. Waras dari Bandung. Yuk, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Haji, saya ingin malam ini saya bisa datang, ini pertama kali saya datang kemarin Pak Haji. Ya. Saya lihat Pak Haji di YouTube dan saya mohon maaf Pak Haji, saya kan sering lihat pengalaman orang. Tinggal di mana? Saya tinggal di Pak Haji Manggarai. Manggarai. Ya. Jadi saya Kesini sama siapa? sama kawan berdua Pak Haji. Sama kawan. Ya.
Jadi saya coba ikutin yang ada di TikTok Pak Haji itu. Ya memang saya lagi ada masalah. Saya coba ikutin yang senyum nanti malam, sholat tobat, terus zikiran sama baca 12 juz. Terus telanjang kan Pak Haji ya. Mana yang telanjangnya? Cuman yang telanjang itu sama Pak Haji, saya takut karena kan saya tinggal sendiri. Jadi bayangan saya gitu kan mati lampu. Ntar begitu saya nyalain tiba-tiba ada orang. Nggak ada. Kamu sambil telanjang video kalau sama saya. Gubrak Haji Umbe. Terus yang 12 jusnya belum bisa Pak Haji, nggak sanggup, baru 2 gitu kan. Baru 2? Baru 2 tapi udah nggak 2 sanggup. juz? 2 juz gitu. Jadi saya niatin kemari, insya Allah mudah-mudahan ketemu Pak Haji. Alhamdulillah saya ketemu Bapak di sini. Ketemu. Jadi saya ada masalah Pak Haji, maaf Pak Haji, saya bukan nyeritain mantan suami. Sampai saat ini urusan gonogini belum kelar Pak Haji. Saya udah 3 kali. Dapat anak berapa sama mantan suami? Enggak, dapat anak Pak Haji. Nggak dapat anak? Enggak. Ini suami yang keberapa? Pertama. Ya. Jadi gonogini belum kelar, saya udah coba datengin berapa kali ke Aceh. Kamu datengin? Saya datengin. Gubrak. Gitu. Gak ada kerjaan apa? Iya, saya ngerasa saya berumah tangga sama dia dari nol Pak Haji. Jadi berapa tahun pernikahan dulu? 12 tahun Pak Haji. 12 tahun. Tinggal Dapat di- anak berapa? Keguguran 3 kali. Keguguran 3 kali. Ternyata- Yang jadi berapa? Enggak. Nggak Ternyata jadi. saya ada kelainan darah, ada kekentalan darah. Jadi Siapa? kalau sayanya. Pas saya periksa ternyata kalau saya hamil itu mesti ada penyuntikan. Jadi selama ini bukannya keguguran Pak Haji, langsung membeku lagi darahnya. Jadi mesti ada penyuntikan sampai 9 bulan. Wow. Gitu. Jadi sampai sekarang ya udah saya belum punya anak. Cuman ya itu Pak Haji. Umur kamu berapa? Alhamdulillah 48 Pak Haji. Nah, kamu mau nyari jodoh lagi apa enggak? Kalau Allah kasih tapi yang terbaik. Boleh, kamu promosi. Shoot ke belakang. Dicari laki-laki. Ayo shoot. Dicari laki-laki yang ganteng, Insya Allah. yang kalau- sayang, Insya yang Allah. punya pekerjaan Amin. tetap, Amin, amin. yang punya penghasilan tetap, Amin ya Allah. yang soleh, Amin. terakhir yang bareng-bareng, yang ngaceng. Harus ngaceng apa enggak? Enggak tuh yang mau kawin. Harus Kalau- ngaceng apa enggak? Ya haruslah. Hah? Ya haruslah. Harus. Ya haruslah. Masa Yeah. enggak gitu. Insya Allah kalau Allah masih kasih jodoh, saya minta yang terbaik dari Allah aja Pak. Ini banyak yang mujapri nih. Banyak banget. Harus ngaceng enggak? Ya haruslah masa enggak. Hah? Ya haruslah. Harus ngaceng. Oh iya. Yang berminat hubungi di HP nomor sebutin. Alah sebutin dulu. Biar nggak penasaran sebutin dulu. 5 angka aja. Sisanya biar yang lain nyari sendiri. Jadi saya jadi semenjak pergi ke Aceh jadi ngutang gitu Pak Haji. Ngutang? Ya buat Kemana? buat tiket ke Aceh sama tidur di hotel sana kan gitu kan. Akhirnya saya ngutang-ngutang. Ya utang itu kan ada bunga-bunganya Pak Haji. Sampai sekarang sampai saya gadein surat rumah. Gadein surat rumah? Ya sampai 1 juta. Gadeinnya kemana? Ke Bank BSI Pak Haji. Bank BSI. Terus tempat yang saya tempati juga kan harusnya perjanjian itu dia bayar. Tapi belum dilunasi gitu Pak Haji. Belum dilunasi. Belum. Jadi Nah sekarang kamu tinggal sama siapa? saya tinggal sendiri di setiap Budi Pak Haji, masih di tempat itu. Di tempat itu. Iya. Terus Ya udah hari saya jadi utang sana utang sini, utang sana utang sini gitu kan. nggak apa-apa, itu namanya istri yang kreatif. Saya kan udah gak punya suami Pak Haji gitu. Terus kerja juga kok kayak ketutup gitu Pak Haji. Kerja ketutup. Iya biasa kan. Terakhir sekarang apa kegiatannya? Nggak ada, cuman ikut-ikut pengajian aja, Ikut pengajian. Terus kadang-kadang suka suruh nyupir gitu, saya dibayar. Nyupir? Iya nyupir. Truk dibayar. apa trailer? Enggak, mobil pribadi Pak Haji. Gitu. Sampai apa ya? Jadi dosa ya Pak Haji. Dulu selagi saya ada. Dosa. Maksudnya jadi dosa waktu dia susah dulu saya bantu, tapi kok giliran saya dia caci maki saya gitu Pak Itu Haji. namanya egois bukan? Orang itu ke saya. Mbaknya egois bukan itu namanya?
Dulu aja waktu susah kan, ini namanya egois. Enggak, makanya saya bilang saya jadi berasa dosa Pak Haji. Iya, Berasa nggak diri- boleh. Iya, makanya kan saya sadar gitu. Ya Allah, Jangan. kok dulu, iya gitu Pak Haji. Tapi saya sampai dicaci maki, sampai segala macam. Dicaci maki sama mantan. Bukan sama yang saya utang sama orang itu Pak Haji gitu. Oh, sama yang ngutangin kamu duit. Iya gitu kan. Oh, jadi itu udah kamu pakai, kamu belum balikin, kamu Belum. dicaci maki sama dia. Gitu. Makanya kan saya merasa dosa, padahal kan dulu saya bantu dia, kok saya lagi susah nggak dibantu gitu Pak Haji, gitu kan. Emang begitu. Gitu. Dan duit saya juga banyak di orang, Hah? duit saya banyak di orang tapi belum pada bayar gitu. Oh, duit kamu di orang Ya juga. dulu saya pinjemin. Kalau duit gitu. kamu di orang berarti yang belum siapa? Kalau duit kamu di orang-orang Saat itu berarti yang belum siapa? Saat itu kan saya kesian bantu Pak Haji. Dia nggak berani ngakuin. Saya kan kesian saat itu saya bantuin Pak Haji. Apa? Saya kasihan saat itu saya bantu orang-orang gitu kan. Cuma kok pada kayak gitu. Emang begitu kan, duit nggak ada saudaranya. Iya. Duit itu nggak ada saudaranya. Ya betul Pak. Abang sayang. Jadi kalau kita kasih duit nih, dibilang abang sayang. Tapi giliran kita nggak kasih duit, abang suruh nungging terus ditendang. Gampang lah. Jadi pertanyaannya apa dulu pertanyaannya? Saya bingung buat bayarin apa hutang itu Pak Haji, gimana caranya gitu. Kan ada ilmu RDAY. Alhamdulillah. Baca alhamdulillah. 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 999 kali. Ulang-ulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada orang linglung lunasi hutang saya tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Boleh. Alhamdulillah. 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 Ada orang linglung kasih uang saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Boleh. Kan bebas, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, boleh. Sehari 27 kali. Nanti terkabul, nggak sampai 99 hari, nggak sampai 99 hari. Begitu. Gampang. Mbaknya kalau mau tidur, colek memeknya 99 kali, taruh di mulut. Bulan ini atau minggu ini ada yang kasih saya uang 10 miliar. Colek memek mbaknya, taruh di mulut. Bulan ini ada yang ngasih uang saya 10 miliar. Colek 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Ini berlaku semua. Atau mbaknya tulis hajatnya, digosok di alat kelaminnya. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Nanti nggak sampai 99 hari terkabul. Ini berlaku buat semua juga. Amin ya Allah. Bisa? Cuma di saat lagi bersih ya Pak Haji ya? Di saat lagi bersih ya kan. Lagi men lebih manjur lagi, biar berantakan. Oke? Sip, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Pertama saya datang ke sini, hati saya terus terang pengen mengucapkan terima kasih, Pak Haji. Ya. Karena apa yang diajarkan Pak Haji sudah saya laksanakan. Kemudian baru kemarin, bulan kemarin, dan saya alhamdulillah sudah mendapat anugerah 2 kali dalam rekening saya. Terus kemudian yang ini saya paksakan, yang kemarin telat saya sowan ke Pak Haji. Artinya ketika ada kesempatan saya belum sowan, dan sekarang sudah ada rezeki saya ingin sowan ke Pak Haji, dan sekarang alhamdulillah sudah tercapai. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih ilmu yang diberikan Pak Haji. Yang kedua, saya juga ingin istilahnya doa restu, pengen doa restunya dari Pak Haji. Kayaknya punya keinginan yang besar, punya modal. Butuh modal berapa?
Ya untuk anu Pak, untuk mengembalikan apa istilahnya tanggungan saya. Ya butuh modal berapa? 1M, 10M, 100M. Yang kayak tadi mbaknya saya ajarin. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali Ya. ada orang linglung. Oh iya. Kasih modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ulangin lagi sehari 27 kali. Manjur banget. Siap. Iya. Bisa? Iya. Kamu yang nyebut aja. Terus nanti ada orang linglung. Kasih modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Nggih, nggih. Bisa? Siap. Oke? Sip. Sip. Praktekin ya. Makasih, iya. Tepuk tangan dong. Wow, berlaku semua. Ya. Ya. Ya, praktek ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, perkenalkan saya Siti, tinggal di Bogor. Siti. Ya. Pertanyaan apa Siti? Pertanyaannya gini Pak Haji, saya kebetulan bekerja di dealer mobil ya. Mau tanya bagaimana caranya untuk biar untuk sebulan itu bisa jualan 10 unit gitu Pak Haji. Gampang, remes alat kelaminnya Siti, buat salaman untuk orang-orang yang pada datang ke showroom. Jadi kamu remes, kepel, nanti mana nih? Oh ada customer, pasti beli, pasti beli, pasti beli. Kebetulan saya untuk sales lapangan ya Pak Haji, untuk ketemu orangnya. Nah sebelum ketemu orang kamu remes alat kelamin kamu. Ya. Bos, ini ngeremes alat kelamin manjur. Saya remes alat kelamin saya salaman sama Mas Abi sama Mbak Lisa, saya salaman. Hammernya kasih saya, zek. Hammernya dikasih ke saya. Pindah tangan. Nah, lo coba praktekin, tapi jangan ke gua ya. Ini jangan. Senjata makan tuan. Ya. Remes alat kelamin saya, kan saya baru bayar umroh. 60 anak yatim kali 50 juta, berarti berapa? 3 miliar. Nah, saya remes alat kelamin saya salaman sama Mbak Lisa sama Mas Abi. Gantiin, saya bayar umroh ke travel. Digantiin tuh. Pak Haji, besok umrohnya saya aja yang bayar. Wow, tepuk tangan dong. Berarti itu aja. Mumpung memek kamu lagi pulen-pulennya, praktekin buat salaman ya. Ya. Nih ke bapak-bapak ajak salaman. Berarti untuk caranya Saling mawon. Jangan ke saya. ya, berarti untuk cara lain caranya Oh cara lain. Ya. Colek alat kelamin taruh di mulut. Yang saya ajak ngomong pasti beli mobil. Yang saya ajak ngomong pasti beli mobil. Gosok alat kelamin taruh di muka. Yang saya tatap pasti beli mobil. Yang saya tatap pasti beli mobil. Nanti yang kamu tatap beli mobil. Siapapun yang kamu tatap. Baik Pak Haji. Oke. Sama pertanyaan kedua Pak Haji, kebetulan ibu saya sudah sakit selama 2 tahun ya. Kakinya nggak bisa jalan gitu. Untuk biar bisa jalan lagi gimana ya Pak Haji? Dicentongin, nanti dikasih centong. Saya kasih satu buat ibu kamu, satu buat kamu. Centongin ya. Baik. Centongin nanti kakinya. Manjur. Maksudnya ditempelin gitu Pak Haji? Dikerok. dikerok. Sembuh. Kalau pengen kambuh. Oke. Ya, makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, tepuk tangan dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Agus dari Bekasi, Pak. Agus. Ya. Kayak dia manggil di TikTok yang bencong. Agus. Saya ada masalah, Pak. Ini. Umurnya berapa, Gus? Saya 70 kurang 1, Pak. 70 kurang 1, 69 ya. Ya. Sip, masih muda banget, Gus. Terakhir ngaceng kapan, Gus? Terakhir ngaceng kapan? Berapa tahun yang lalu terakhir ngaceng? 3 tahun yang lalu, Pak. Dah, tepuk tangan dah. Alhamdulillah. Saya diabetes, Pak. Hah? Diabetes. Ya. Gak apa-apa lah, Gus. Yang penting kan nanti dicentongin, ngaceng, keras, panjang, terus nanti kamu getok, pok. Ya Gus, pertanyaan apa Gus? Gue panggil ngaceng aja Gus ya.
Janganlah Pak Haji. Biar ngaceng. Udah tua gini. Oh iya, nggak mau ngaceng? Ya mau sih. Cuman nggak usah dipanggil ngaceng gitu Pak Haji. Apa? Nggak usah dipanggil ngaceng. Jadi panggilnya apa? Panggil Agus aja. Letoy ya? Letoy aja ya? Ini Pak Haji. Ya. Saya itu punya piutang Pak Haji. Itu dulu uang saya itu dipinjemin ke orang Malaysia 400 juta. Terus dijadiin 2 minggu mau dibalikin 2 miliar sampai sekarang tidak diganti. Gue tanya nih ya, Agus ngaceng gue tanya ya. Ceng, gue tanya nih Ceng, yang blow on siapa? Saya nggak merasa blow on karena saya dibujuk adik saya Pak Haji. Sekarang jadi udah nggak mati. blow on? Dia udah mati sekarang. Oh jadi lu nggak blow on ya? Kalau nggak dibujuk saya juga nggak mau Pak Haji. Hah? Kalau nggak dibujuk saya nggak mau. Iya berarti yang blow on siapa ya? yang mati itulah Pak Haji. Dulu Pak Haji pernah ada saya baca di YouTube kalau orang ini itulah yang kena dari Allah. Dia sudah kurang satu orang lagi. Saya dengar itu, jadi oh mungkin ini yang dimaksud Pak Haji gitu. Habisnya lo Gus yang mati Gus. Jadi didoain Pak Haji ini ya. Ya, terus gimana caranya Pak Haji supaya dia sekarang menghilang, udah nggak ini? Udah nggak mungkin balik lagi Gus. Udah nggak mungkin balik lagi. Apa yang bikin nggak mungkin balik? Karena lo melanggar ilmu RDAY. Salah satunya apa? Berharap. Kan nggak boleh ilmu RDAY. Satu, nggak boleh jadi Tuhan kecil. Kedua, nggak boleh menghina Tuhan. Nah, jadi Tuhan kecil tuh egois sama berandai-andai. Lo udah kena pasal berandai-andai. Dua, lo kena pasalnya menghina Tuhan. Nah, menghina Tuhan tuh bukan menjelek-jelekan nama Tuhan, tapi dengan berharap tuh udah menghina Tuhan. Lo kena pasal berharap. Lo berandai-andai, andai kata nih uangnya dibalikin, kena pasal. Kedua, lo berharap. Nah, jadi nggak bisa lo. Jadi nggak bisa diperbaikin Pak Haji. Ya lo mesti kena dulu, kena penalti, bayar denda dulu. Berapa itu Pak Haji? 10 juta. Karena sekarang ini Pak Haji, saya udah pensiun. Pensiun saya aja itu sudah termakan oleh, dulu waktu istri saya masih hidup, dia itu dulu bikin utang ke bank untuk bikin kafe di Pasar Raya Blok M Pak Haji. Nggak apa-apa, itu namanya istri yang kreatif, tukang ngutang. Bersyukurlah punya istri-istri kreatif. Istri yang tukang ngutang tuh istri kreatif bos. Kalau bisa lo pelihara terus karena tuh cocok kalau udah mati Pak Haji. Udah mati Pak Haji. Dia yang jadi gini Gus, ada lo mati, istri lo mati, kalau lo baru kontolnya mati. Aduh, Agus. Yes, sekarang pertanyaan apa Gus? Ya jadi gimana jalan keluarnya Pak Haji? Lupakan Gus, karena itu nggak mungkin balik lagi. Udah lupakan. Dengan kebloonan lo lupakan aja, lupa. Entah kalau lo lupa akan masuk duit 4 miliar. Tapi kalau lo inget-inget sampai kiamat nggak akan balik. Baik 400 juta, bahkan 40 juta, bahkan 4 juta pun nggak akan balik. Tapi saya kalau sampai sekarang yang utangnya yang itu aja tidak bisa ini Pak Haji, karena sudah dipotongkan oleh pensiun saya Pak Haji. ya kan karena alat kelamin lo mati Gus. Hidupin dulu, nanti dipasang di kerek bendera, nanti berkibar lah. Enggak lah, intinya gini, lo lupain dulu, nanti masuk 4 miliar. Tapi kalau lo nggak lupain, nggak akan ada. Boro-boro 4 miliar, 444 juta, 400 ribu, 4 ribu perak pun nggak mungkin. Jadi lo mesti lupain dulu, ilmu RDI gitu. Lupain. Jadi kayak orang BAB aja, plung, tahu udah kelemahan. Gitu. Kecuali kalau lo ada mancing, jadi lo mancing ikan, umpannya mesti ikan. Gitu. Kalau gue tanya Gus, umpannya mana Gus?
nanti Pak Haji kalau gue dapet ikan baru gue beli umpan. Saya aja sekarang Pak Haji, ini mau kesini aja baru tadi datang dapat pensiun tuh cuma tinggal 600.000. Kalau blow on ngomongnya agak ngaco ya Gus ya. Enggak lah gini, kamu lupain nanti masuk 4 miliar. Kalau kamu lupain, tapi kalau kamu inget-inget. Enggak, saya enggak abang mengingat-ingat gitu kok Pak Haji. Enggak inget kan? Enggak. Ya udah tadi cair 4 miliar. Caranya Allah bilang. Enggak, saya cuma ingat dulu Pak Haji pernah bilang, ada dulu pasien Pak Haji saya baca di YouTube bahwa itu nanti diganti Allah 100 kali lipat. Itu gimana Pak Haji? Iya kalau Bapak nanti lupa. Jadi kalau Bapak nggak inget-inget yang 400 juta, nanti Allah gantinya 100 kali lipat, berarti 40 miliar. Tadi kan gue udah ngucap tadi. Tadi yang perjanjiannya itu adalah diganti 2 miliar Pak Haji. Ya nanti cairnya kan lo ketipunya 400 kan. Oh jadi yang dihitung yang 400. Yang ya, Pak? 400, bukan yang hitung 2 miliar. Dari 400. Terus yang utang saya yang di bank itu gimana Pak Haji cara melunasinya? Oh nanti kan kalau kontolong ngaceng baru nanti. Oke. Jadi harus itu dulu ya Pak Haji ya. Iya. Ya. Ngaceng dulu ya. Terus satu lagi Pak Haji, saya ini gara-gara saya sekarang hidupnya terpuruk, anak saya perempuan kabur Pak Haji. Emang begitu bos. Orang tua yang bokeh emang begitu. Nanti kalau lo cair yang 4 miliar, ntar enggak, dia balik lagi sama lo. Jadi nggak bisa di ini supaya sekarang balik Pak Haji. Nggak balik sekarang ini nggak akan balik gitu. Oh bisa, cari fotonya anak perempuannya, gosok di kontolnya Agus. Oh ya. Balik. Itu anak angkat Pak Haji. Ya ntar kan bisa angkat kontolnya. Oke. Sip, tepuk tangan dong untuk Agus Blon. Pertanyaan apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Danar dari Surabaya, Pak Haji. Saya Dari Surabaya? Iya, kesini ketinggalan rombongannya Mas Ferry. Oh ya. Terus saya kesini nekat sendiri. Ya. Pertanyaan apa Bu? Bulan kemarin kan saya privat sama Pak Haji, minta anak saya masuk perguruan tinggi negeri. Sudah terkabul masuk perguruan tinggi negeri. Tepuk tangan dong. Wow. Tapi sayangnya biayanya kemarin saya nggak minta biar gratis gitu, jadi kemarin masuknya juga pakai uang banyak sekali. Salah ngucap ya Pak Haji ya. Kemarin kenapa ngomongnya ke saya privatnya, anak saya lulus diterima di negeri. Harusnya Ibu bilang diterima di negeri, beasiswa bayarnya gratis. Iya. Nanti saya sabdain. Sabda saya nggak pernah gagal. Sekarang Bali minta saja cair 100M, cair tuh Mbak Lisa 100M. Iya. Ini belum pulang dari umroh, ini Mbak Lisa udah ada proyeknya nih 100 miliar tunai Bu. Kan saya dikasih hammer sama dikasih uang buat bayar anak yatim umroh. Iya, hebat itu Mbak Lisa ya. Ucapannya selalu benar. Manjur. Iya. Sekarang Ibu ada pertanyaan apa? Saya kan kemarin bayarnya baru bisa bayar separuh di fakultasnya. Saya pengennya kurang berapa bayarnya? Masih kurang 22 juta. Gampang, Ibu cari fotonya cucunya Ibu atau putri Ibu, gosok di alat kelamin Ibu. Minggu ini harus ada 22 juta. Minggu ini harus ada 22 juta. Ini berlaku buat semua. Nanti minggu ini parkir duitnya 22 juta. Alhamdulillah. Bisa? Ya, insya Allah. Nanti kalau udah terkabul, Ibu bikin plan pakai triplek di alat kelamin Ibu, menerima hajat gosokan. Pak Haji bikin ketawa. Hubungi. Ya. Orang Surabaya. Nanti bohong semuanya nggak pada nyari Ibu. Ketinggalan Mas Ferry, jadi saya naik bis sendiri nekat karena kepingin ketemu Pak Haji. Boleh. Alhamdulillah. Ibu jangan pulang sampai tanggal 4 besok.
kan tanggal 4 manjur Bu. Oh, Ijab iya. diaminin sama anak yatim yang pulang umroh. Oh iya. Diaminin sama anak yatim yang pulang umroh. Saya belum pernah dengar ada tamu RDAE hajatnya tidak terkabul diaminin sama anak yatim pulang umroh. 100% tamu RDAE yang hajatnya ijab sama Allah diaminin anak yatim yang pulang umroh 100% hajatnya terkabul. Berarti Ibu saya tinggal pulangnya- bilang aja, Allah saya minta 100 miliar. Nanti kan anak yatim pulang umroh, amin. Tunai Bu 100 miliar. Berarti Jangan saya minta nggak yang perlu sedikit-sedikit, langsung gede aja. Iya. Mumpung mukanya ibu lagi peot-peotnya. Oke? Alhamdulillah ya. Ya. Ya sudah. Sip, tepuk tangan dong Surabaya. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Pak Haji baru pertama kali sih. Baru datang lagi. Terakhir kapan datang? Baru sekarang. Oh ini baru. Baru. Yang pertama. Ya. Oh ya. Tinggal di mana? Tinggal di Garut. Nama saya Darso. Garut. Ya Garut. Namanya Dasko. Darso. Oh Darso. Kirain namanya Dasko. Darso. Yes. Pertanyaan apa So? Garut. Mau testimoni Pak Haji? Testimoni. Ya. J testimoni. Garut tuh pada rincang gitu ya? Tampanan Garut. Oh iya. Sip. Acting mulai. Sebelumnya Pak Haji saya minta maaf nggak restu dulu dari Pak Haji sudah mengamalkan ilmu RDAY. Pertama saya aslinya dari Majalaya, terus ke tekstil, saya alih profesi ikut belajar tani sama Abah di Garut. Terus saya coba nanam cabai Pak Haji. Nanam cabai? Ya, tapi nggak banyak, cuma 80 tumbak. Terus saya belajar dari Pak Haji itu yang cebok-cebok. Cebok kontol? Ya, cebok kontol. Kontol dicebok? Ya. Air cebokannya dikemanain? Terus disiramin kepada itu. Kebun cabai? Kebun cabai, ya. Hasilnya apa, Bos? Hasilnya alhamdulillah Pak Haji sampai sekarang hampir 1 tahun bagus terus, nggak pernah mati. Wow, Nggak tepuk banyak. tangan dong. Wow. Itu kan saya masih belajar, tapi bapak saya nanya saya gimana Pak itu obatnya apa, ngerti apa kok bisa sembuh bagus. Saya kan nggak tahu, saya cuma belajar. Jadi nggak usah pakai pupuk, nggak usah pakai obat anti pestisida, cukup pakai air cebokan alat kelamin disiramin ke cabai dan cabainya wow, buahnya berlimpah. Tepuk tangan dong. Kalau yang orang lain sekarang sudah pada mati, sudah pada mati semuanya. Cuma saya yang masih Pak, hidup. kenapa nggak kontol dikasih merek? Itu yang pertama Pak Haji. Yang kedua, suatu hari anak saya sakit gigi. Anaknya sakit gigi? Yang perempuan itu. Anaknya laki perempuan? Perempuan kelas 1 SD. Umur? 1 SD 7 tahun. 1 SD. Terus? Malam-malam sakit gigi, terus saya ingat sama ilmu Pak Haji, saya colek-colek. Colek apa? Colek kontol. Colek kontol Pak Haji 9 kali. Terus ditekan sama gigi anak saya. Hasilnya? Sembuh. Tepuk tangan dong. Pak, ibu-ibu dari depan sampai belakang sakit gigi semua nih Pak. Sampai pada nunduk-nunduk. Khusus anak-anak aja. Tolong dong Pak, colekin bentar aja deh Pak. Dari depan nih. Terutama yang pada ketawa ngikik tuh Pak. Giginya pada bolong tuh Pak. Ya. Aduh. Yang ketiga, masih anak saya dengan malam batuk-batuk Pak Haji. Batuk-batuk? Batuk-batuk. Kan nggak ada obat ya. Saya juga sembuh itu dadakan batuk-batuknya tengah malam. Terus saya kan suka simpan celana dalam di atas itu pintu, di atas pintu. Udah 9 hari, langsung saya ambil, saya masukin ke lehernya, langsung sembuh Pak Haji. Langsung sembuh. Wow, tepuk tangan dong.
Langsung sembuh, alhamdulillah. Bos, nih ibu-ibu dari depan ke belakang batuk-batuk, Bos. Ada di sana disimpan. Hah? Celana dalam di sana disimpan di kardus. Sekarang pakai celana dalam nggak? Enggak pakai. Kakak tadi melaporkan jangan pakai celana dalam selama. Iya, jadi kita kan lagi bikin sayembara, Iya, Pak. iya. Jadi kita nggak pakai celana dalam. Nah, puringnya, nih puringnya dirobek. Jadi kalau bapak dan ibu mau ada orang wajib rogoh, remes, buat salaman, kasih gue modal, lunasi hutang gue, lunasi hutang. Itu kita nggak kenal siapapun dia, tahu-tahu dia deketin. Kamu lagi ada masalah ya? Iya. Berapa? Apa masalahnya? Apa berapa? Dilunasin tuh bos. Tuh jasadnya ngerogoh alat kelamin. Jadi bapak begitu ya. Nah, siapa aja di bus nih, bapak naik dari depan, bapak ajak salaman tuh satu bus kamu dekat. Manjur. Lunasi utang gue, lunasi. Nggak kenal juga nanti ngelunasin, Pak. Misalnya utang bapak 5 miliar, dilunasin sama dia. Padahal nggak kenal. Ini ilmu kearifan lokal, ini luar biasa. Ya, praktekin ya. Ini aja antar temen nih. Ya jangan ke saya, senjata makan tuan. Ke teman-teman ya. Sip, tepuk tangan dong. Dari Garut. Satu lagi Pak Haji. Ayo. Jadi kan saya kalau petani kan biasanya panennya 3 bulan sekali gitu. Terus pas hari pertama nggak punya uang 1 rupiah pun Pak Haji. Ya saya pakai itu yang alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. 999 kali. Terus mengucap hajat. Hajat subuh. Hajatnya apa dia ucap? Pasti ada yang ngasih uang hari ini. Pasti ada yang ngasih uang hari ini. Pasti. Ya, Pak, ya, ada yang ngasih uang hari ini. Saya kan nggak punya uang waktu hari itu. Pasti ada yang ngasih uang hari ini. Iya. Pasti ada yang ngasih uang hari ini. Iya. Hasilnya? Hasilnya dari subuh sampai duhur nggak ada. Dari pagi sampai dari subuh sampai duhur nggak ada. Ya, terus duhur diulang lagi sampai asar. Waktu sebelum maghrib ada yang ngirim 1 juta gitu. Wah, tepuk tangan dong. Pas Bapak ngucapin dari subuh alhamdulillah, alhamdulillah. Terus sampai alhamdulillah. Pasti hari ini ada kasih uang. Dari subuh sampai duhur. Nggak ada yang ngasih uang. Udah khawatir. Bapak ulangi lagi dari duhur sampai asar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti hari ini ada kasih uang. Belum ada lagi orang ngasih uang. Belum ada lagi. Ulangi lagi dari asar sampai maghrib. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti ada yang kasih uang. Sebelum maghrib ada yang ngasih. Ada yang ngasih. Berapa? 1 juta. Wow, tepuk tangan dong. Ini kan tamu RDA udah ngucap alhamdulillah, alhamdulillah dari subuh sampai duhur. Nggak terkabul dia langsung mutung. Udah. Protes. Jangan dong. Jalanin, syukurin, nikmatin. Baca lagi dari duhur sampai asar. Baca lagi dari asar sampai maghrib. Baca lagi dari maghrib sampai isya. Baca lagi dari isya sampai jam 12 malam. Karena kan hari ini terakhirnya jam 00. Masa baru duhur nggak kebaca terus kita mutung? Nah, nggak boleh. Ulangi terus. Satu lagi. Ini kakek saya yang di Pamepek itu katanya kemarin ada centong yang udah lama. Kakek saya punya centong. Katanya. Terus waktu itu kan hari Jumat ke sana. Biasanya kalau dari Garut ke Pamepek itu normalnya 5 jam, Pak Ji. 5 jam normalnya sampai ke sana. Terus satu hari itu hari Jumat saya berangkat jam 9 jam 8 lah dari rumah. Kan harusnya kalau jam 8 sampai ke sana 5 jam jam 1. Terus saya ngucap alhamdulillah sampai 9 sampai jalan pasti saya sampai jam 11 sampai 11 ke kakek saya. Ya katanya sampai sana jam 11 4 menit tadi. Tepat ya? Tepat. Tepuk tangan dong. Hampir 3 jam.
Iya, makanya saya juga nggak tahu itu apa. kan Bapak barusan testimoni alhamdulillah, alhamdulillah 999 ucap hajat kan. Ya. Sebelum Bapak testimoni kan saya udah ngajarin mbaknya sama yang Bapak tadi. Ya. Sama baca yang tadi. Nah, maksud saya itu ilmu alhamdulillah. Alhamdulillah 999 kali ucap hajat diulang-ulang minimal satu kali, satu hari 27. Itu cuman adanya di RDAY doang, Bos. Di luaran nggak ada. Alhamdulillah udah terbukti. Nah, Bapak praktekin aja. Cuma ingat Pak, kalau bisa kan Bapak udah latihan, ini berlaku semua. Ini berlaku semua. Kan kita udah latihan. Bapak banyak yang terkabul tuh udah 2 ya. Alhamdulillah. Kenapa nggak diganti hajatnya, Pak? Apa tuh hajatnya? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali. Ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Oh ya. Nanti Bapak akan ketemu orang terkaya di Garut ngasih modal Bapak 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Bisa. Ya. Praktekin ya. Ini berlaku semua. Ya. Oke? Ya. Sip, tepuk tangan dong. Yo, Ibu apa pertanyaannya? Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma dari Bekasi, Pak Haji. Irma Suryani. Ya. Ini pertama kali saya datang ke sini bersama teman saya Kania yang tadi dari Setiabudi. Ya. Sebelum ke sini saya udah pernah praktekin ilmu RDAY, yaitu mandi jam 00, terus sholat tobat. Senyumnya mana? Ya, senyum 41 kali. Iya, senyum. Terus sholat tobat telanjang. Telanjang? Apa? Bukan sholat. Iya, mandi tobat ya. Mandi terus Iya. kamu telanjang bulat. Iya, telanjang. Jalan dari kamar mandi ke kamar. Iya, Telanjang Pak Haji. bulat. Iya. Harusnya yang manjur kamu pas mandi jalan ke kamar telanjang bulat, kamu video call sama saya. Ini Pak Haji, saya. Kan saya belum tahu punya nomor Pak Haji. Oh, iya. Bersyukur. Terus kamu telanjang bulat pertobatan. Iya Pak Haji. Bukannya sholatnya telanjang bulat. Iya. Tobat. Terus baca alhamdulillah 999 kali, tapi saya cuma bacanya 3 kali. Terus sama baca ngaji, tapi saya baru 2 juz. Terus saya ngantuk banget, nggak kuat tidur. Kamu tahu nggak supaya kalau nggak ngantuk ngaji? Apa Haji? Memetnya pasang NCB. Jadi kalau ngantuk jeplak-plak. Dia ketawa kenceng pasti tahu nih. Kalau yang nggak ketawa emang agak blow on ya. NCB tau gak NCB? Enggak. Apa? Nggak tahu. No, yang di meteran listrik. No, ketawanya paling kenceng no. No, yang tengah ketawa paling kenceng. Berarti dia tahu NCB. Ya, terus yang nanya nggak tahu, jadi dia diem aja. Agak blow on dia. Bagus nggak konslet? Bagus nggak konslet? Bagus nggak jeplak? Ya. Saya pengen lunas utang cepet-cepet minggu ini gitu Pak Haji. Bisa. Berapa utang kamu? Pengennya sih minggu ini punya 100 juta dulu. Bisa. Kamu colek alat kelamin kamu, taruh di mulut. Mau tidur 99, bangun tidur 99. Ada orang linglung kasih saya 100 juta. Ada orang linglung kasih saya 100 juta. Begitu. Bangun tidur sama mau tidur. Ini berlaku buat semua. Terus saya kan lagi ngurusin warisan keluarga Pak Haji dari kakek saya. Ini udah puluhan tahun gitu kan, belum selesai. Tadinya ayah saya yang ngurusin, terus ayah saya meninggal. Jadi keluarga tuh nyuruh, karena saya ahli warisnya dari ayah saya disuruh sekarang yang nerusin gitu Pak Haji. Pertanyaannya saya pengennya tuh semua waris tuh mau gitu kompak gitu Pak Haji, jangan ada yang
pengen ini pengen itu gitu, Tulis pengennya hajat kamu, gosok di alat kelamin kamu. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Ini berlaku buat semua. Gosok. gosok-gosok. Semua yang saya sebut nurut. Semua yang gue sebut nurut. Nanti nurut sama kamu. Itu bacanya pas saya mau ketemu waris apa? Oh enggak. Mau tidur 99, bangun tidur 99. Berarti saya nanti dua kalau ya? kamu mau ketemu orang, remes alat kelamin, gua salaman. Setuju. Setuju, setuju. Begitu. Bisa? Insya Allah bisa. Mau praktek dulu? Praktek ya? Iya. Iya nanti. Nanti ya. Sip, tepuk tangan dong. Pak Haji satu Ya. lagi ya. Ya. Saya kan jualan kosmetik online. Pengennya jualannya tuh laris. Biar kalau orang yang lihat iklan saya tuh langsung beli. Gampang. Nama kosmetiknya apa? Kamu gosok di alat kelamin kamu. Saya gosok-gosok mulu ya Pak Haji. Hah? Gosok semua. Ledes dah. Kan saya lagi bikin sayembara. Siapa yang gosok hajatnya di alat kelamin 99 kali mau tidur dan 99 kali bangun tidur selama 99 hari dan hajatnya terkabul, kan dapat hadiah dari saya tunai 1 miliar. Nah coba gosok, digosok. Mumpung alat kelamin kamu saya lihat dari sini lagi pulen-pulennya tuh. Kalau udah perang nggak bisa. Mesti ditambahin air lagi. Aduh Pak Haji, pada ngeliatin saya tuh Pak Haji. Tuh bapak-bapak pada ngeliatin saya. Ada suami kamu? Nggak ada. Oh iya. Tambahin air. Iya. Biar mendok. Sekarang kan garing. Gubrak. Ini acara apa ya yang dibahas gak jauh dari selakanan? Itu Pak Haji, maksudnya kita digosok-gosok dulu baru ngucap hajat gitu ya? Tulis dulu hajat kamu di kertas. Tulis di hajat kertas. Nama bin, hajatnya apa? Terus kamu gosok di alat kelamin kamu 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur selama 99 hari. Baru 20 hari hajat kamu terkabul. Kamu tinggal klaim ke saya, Pak Haji, alhamdulillah saya terkabul. Ya udah, dapat 1 M. Begitu. Mudah-mudahan 3 hari ya terkabul. Iya, mumpung saya lagi Pasti tumbal. bisa. Kurang 1 tumbalnya. Ya udah makasih ya Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Jubaidah dari Bekasi. Jubaidah dari Bekasi. Saya mau nanya Pak Haji. Boleh. Saya kan melakukan itu yang dari Pak Haji. Celana dalam taruh di kepala. Bukan Pak Haji. Oh apa? Yang apa? Cinta kasih itu Pak Haji. Cinta kasih. Oh, kamu ngemot alat kelamin suami kamu? Bukan Pak Haji. Oh, yang mana? Nenen. Iya. Nenenin suami. Iya. Oh ya. Kapan terakhir nenenin suami? Tanya dulu suaminya. Lo yang nenenin gue ingat. Kapan terakhir nenenin suami? Minggu kemarin Pak Haji sebelum meriangan. Apa? Abis nenen meriangan. Abis nenen meriangan. Kok bisa? Emang nenennya di mana? Bisa sampai meriangan. Karena terkabul Pak Haji, kaget. Saya hajatnya terkabul. Hajatnya terkabul? Iya. Tepuk tangan dulu dong. Mi nenek. Coba gimana meraktekin ilmu nenen? Acting mulai. Lo yang nenenin, gue yang ngaceng. Saya ngomong sama suami, Pak. Gimana ngomongnya? Pak main yuk Pak. Gitu. Siang-siang jam 12 siang. Jam berapa? Jam 12 siang. Jam 12 siang ngomong gimana sama suami? Ngomong sama suami gimana? Pak main yuk Pak gitu. Terus kata suami apa? Ayo emang dia maunya Pak Haji. Tepuk tangan dong.
Tapi gini lah, saya sakit kepala, minta dibuat anunya buat ini nggak dikasih Pak Haji. Harusnya kontolnya buat gosok kepala. Iya, apa saya kan katanya pakai celana dalam, kan saya nggak pakai celana dalam. Jadi saya bingung, dia juga sama nggak pakai celana dalam. Ya udah niat aja gitu, nggak mau Pak Haji. Aduh. Karena saya pasti kalau datang kemari ketemu Pak Haji sembuh dah saya. Bener sakitnya hilang Pak Haji. Sembuh. Tepuk tangan dong. Wow, manjur banget ya baru ketemu saya ya. Padahal belum digosok ya. Pakai alat kelaminnya ya. Wow, luar biasa. Jadi neneknya ke kiri berapa, kanan berapa kali, kiri berapa kali? Tahu itu suami, katanya dia mah dalam hati ngomongnya 99. Terus saya suruh ini apa namanya? Ubun-ubun. Tiup. Saya nyari ubun-ubun susah banget, makanya saya suruh botakin dia Pak Haji. Botakin dah ubun-ubunnya biar kelihatan, gak gampang. Loh, suami saya yang botak loh. Oh, suami yang botak ya. Tepuk tangan dong, Jess, si botak Jess. Tepuk dulu Jess, si botak Jess. Tepuk tangan untuk botak. Alhamdulillah. Emang kalau suami botak begitu? Gampang Pak Haji niupnya kan ya. Iya niupnya ya. Itu rambut langsung rontok ya. Iya itu kan. Jadi ibu nenenin sambil ibu ngucap ubun-ubunnya, doain ya. Nenen lagi sebelah kiri. Dapat duit 10 miliar, dapat kaya raya gitu Pak. Bener Pak Haji ada yang ngasih ngasih uang modal 10 M. Wow, tepuk tangan. Cuma nggak diambil sama suami Pak Haji. Soalnya pinjaman, saya bingung. Kok pinjam kan bahasanya nggak pinjam Pak Haji. Iya, ulangi lagi nenen lagi di sini. Iya ntar ulang lagi aja Pak Haji, salah berarti Pak Haji ya. Ada orang linglung ngasih modal 10 M, nggak taunya terkabul tapi minjemin 10 M. Saya bingung, saya ngambil dari suami juga. Jangan bingung, itu kan baru apa namanya, baru figuran. Nanti setelah itu peran utama. Nah, itu kan waktu itu ibu nenenin di mana kalau ibu ingat? Ibu neneninnya di mana suami? Ibu nenenin si botak di mana? Ibu nenenin si botak di mana? Di tempat tidur. Nah, sekarang ibu biar terkabul, nenek ini jangan di tempat tidur, di sofa. Nih di sini nih. Kelihatan semua orang. Hah? Malu sama semua. Semua orang merem. Kita pada merem. Ibu nenenin. Yang penting kan terkabul 10 M. Mau gak? Mau. Tapi jangan minjem Haji. Jadi nanti ibu ulangi lagi. Besok ulangi lagi. Besok ulangi lagi. Kalau bisa setiap hari. Mau tidur 99 kiri 99 kanan, bangun tidur 99 kiri 99 kanan. Jadi sehari 2 kali mau tidur sama bangun tidur. Nanti besok langsung tunai 10 M. Enggak minjem Pak Haji. Enggak pakai. Nanti neneninnya di perapatan. Sip, tepuk tangan dong. Satu lagi Pak Haji. Ya. Saya kan punya rumah tusuk sate Pak Haji. Tusuk sate. Itu biar ngilangin aura yang negatifnya. Oh gampang, pakai kaca. Ibu beli kaca, taruh di atas rumahnya ibu, pasang kaca. Atau di ruang tamu pasang kaca. Atau iya cermin. Udah, nanti nggak ada bawa hoki itu rumah, bawa hoki. Bawa rezeki. Ya buktinya hoki apa? Tuh si botak dapat nenen mulu kan. Gimana? Nggak hoki, itu botak. Jadi ibu nanti nenenin pakai lampu tembak biar nanti kacanya silau. Bisa? Iya. Sip, tepuk tangan. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, nama saya Ya. Pati iya, dari makasih. Pati Pak Haji. Dari Pati. Iya. Ya, pertanyaan apa Pati? Alhamdulillah saya bisa sampai ke sini ketemu Pak Haji.
tidak disangka-sangka Pak Haji. Nggak disangka-sangka. Saya belum pernah lihat YouTube-nya Pak Haji. Belum pernah? Belum. Kok bisa nyampe ke RDIE? Ini kan teman saya. Teman saya itu ngasih WA saya itu gambar rumah tetangga saya. Kamu kenal rumah ini Mi Patmi? Ya kenal, tetangga saya. Kenapa? Itu mau distabang. Bilang gitu. Terus ada lagi, ya tetangga saya mau disitabang. Walawi siwi saya juga rumah saya mau disitabang kok dikasih gambaran itu. Terus saya bilang gini, udah dipertahankan, jangan sampai dililang bank. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah 6 tahun, alhamdulillah belum dilelang Bang Pak Haji. Terus teman saya gini, tak ajak di Bogor di rumahnya Pak Haji, ya nggak apa-apa. Tapi sebelum saya kesini tuh ngamalin itu Pak Haji, mandi tengah malam. Senyumnya mana? Nggak senyum. Oh, nggak senyum. Ngamalin 3 malam, itu malam pertama mandi doang. Mandi doang sama nggak pandan, enggak. Mandi sama pandan itu jam 12. Terus saya itu sholat yang lain-lain itu macam-macam itu. Hari pertama 3 juz ya Pak Haji, enggak kuat terus tidur. Hari kedua 2 juz, malam ketiga 2 juz, malam keempat ketiduran. Terus itu alhamdulillah kan Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Minggu saya ditelepon sama teman saya, disuruh datang ke rumahnya. Alhamdulillah saya diberi uang 10 juta Pak Haji. Saya yakin mau sowan ke sini belum ada uang sepeser pun. Alhamdulillah saya dibayar utang sama teman saya. Padahal niat saya nggak utangin sudah berapa puluh tahun itu Pak Haji. Itu alhamdulillah. Terus uang 10 juta saya kasihkan anak saya 5 juta, yang 5 juta saya bawa ke sini. Alhamdulillah. Terus pertanyaan saya ini punya utang banyak Pak Haji. Supaya bisa lunas Pak Haji, saya sudah nggak kerja selama 6 tahun nganggur. Itu. Caranya biar utangnya lunas. Kan Mbaknya baca Quran 2 juz, baca Quran 3 juz, baca Quran lagi 2 juz, terus ketiduran. Itu bisa balik uang 10 juta. Maksudnya orang ngutang, orang bayar. Utang saya banyak sekali Pak Haji. Iya, maksudnya Mbaknya duitnya di orang kan balik 10 juta. Nah, bisa gak Mbaknya paksain ilmu RDIE baca Qurannya 12 juz? Nanti ada orang bayarin utang Mbaknya, berapapun hutangnya. Ya, utang saya 3,5 M Pak. Kecil. Tuh. Kecil. Terus kecil banget itu aset semua sekali bersin doang. Pak Haji, aset saya semua mau dilelang sama bank, tapi saya yakin sampai sekarang belum dilelang bank. Nggak mungkin. Minta doanya supaya utang saya lunas. Nggak mungkin, saya doain juga. Jangan gitu Pak Haji, jauh-jauh Pak Haji. Minta doanya supaya utang saya lunas, saya bisa kerja, pengen punya rumah makan Pak Haji. Jadi Mbaknya nanti berdoanya ke Allah, ibarat doanya tuh pesawat, amin anak yatim roket. Nah, jadi Mbaknya nanti minta diaminin sama anak yatim. Jadi nanti Mbaknya doa sama anak yatim kurung, utang saya semuanya lunas dan ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar. Nanti anak yatim amin. Begitu. Jadi doanya pesawat, amin anak yatim roket. Bukannya saya yang doain. Kan nggak mungkin kalau saya doain. Jadi Mbaknya doanya langsung ke Allah. Utangnya lunas, dikasih modal sama orang nggak bayar ya Pak Haji. Iya, ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian, dan itu benar. Buktinya apa? Kan saya lihat Mbak Lisa 200 miliar cair, 100 miliar cair, 100 miliar cair. Ini yang terakhir, belum pulang umroh. Ini proyeknya yang 100 miliar udah di depan mata.
Saya yang ngajarin, sampai bingung. Akhirnya kita pelajarin tuh tamu-tamu yang pada privat. Kenapa Mbak Lisa bisa, kamu nggak bisa? Akhirnya kita coba, Bu, bisa gak kalau ibu melanggar ilmunya RDAY bayar denda 10 juta? Karena hajatnya ibu cairnya 10 miliar. Kalau Mas Abi sama Mbak Lisa cairnya 100 miliar, dia kena dendanya 150 juta. Mbak Lisa sama Mas Abi udah kena denda 17 kali denda. Tapi cairnya kan 200, 100, 100, 100. Ini mau masuk 100. Nah, kamu coba jangan dilanggar ilmu RDAY. Yang mana? Yang 18 nggak boleh dilanggar. Iya kan belum tahu Pak Haji. Iya, nanti belajar, lihat Iya. di YouTube kan ada tuh, nggak jengkelan mancing jengkel. Terus, Ini Pak, berlaku semua. pada waktu perjalanan tadi Pak Haji, sebelum sampai sini saya bilang sama teman saya, nanti kalau saya sampai di rumahnya Pak Haji kalau ada hujan, insya Allah berkah, saya bilang gitu. Tuh hujan tadi. Iya tadi, alhamdulillah sampai sini pas hujan tadi. Hujan. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Terus untuk mengucapkan terima kasih kepada Mbak Aziz, saya membawa oleh-oleh kerupuk ikan sama cumi asin. Wah, alhamdulillah. Terima kasih untuk doanya Mbak Aziz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih apa ya ke kamu ya? Kasih uang bibit aja ya. Nih, saya kasih uang bibit sama temannya ya. Uang bibit. Uang bibit ini buat mbaknya, itu temannya. Ya. Nih, temannya. Tadi kasih centong ya, terkabul ya. Yuk, yang kasih nenen mana tadi? Gua kasih uang bibit nenen. Untung kan dikasih. Sekarang enggak. Kasih si kotak. Tepuk tangan dong. Iya dong. Nenen ini si kotak ya. Bumbu masak miwon, pala botak, bloon. Maksudnya biar nggak ngantuk ya. Soalnya udah jam 1 kurang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, kenalkan nama saya Nur Hayati dari Pondok Aren. Yang saya mau tanyakan ini Pak Haji, teman saya, dia tuh sakit stroke, udah 6 tahun belum sembuh sampai sekarang. Tuh jalannya kan cincet begini. Nah terus udah gitu bicaranya cadel, nggak bisa dimengerti. Itu gimana obatnya Pak Haji? Dicentongin untuk yang stroke, untuk yang cadel cari cincin emas dikerok lidahnya. Tiap hari apa tuh Pak Haji? Setiap hari kalau pas beduk ajan duhur. Oh zuhur. Nanti dia ngomongnya lancar, nanti stroke-nya normal. Tapi kan centongnya nggak ada Pak Haji. Nanti ibu saya kasih centong. Terus sama kaki ibu saya tuh suka sakit gitu melulu, nggak bisa jalan. Nanti dicentongin. Oh gitu ya. Kalau sama pinggang, saya sering sakit pinggang tuh Pak Haji. Ibu khusus namanya penyakit PKD. Apa tuh Pak Haji? Penyakit kurang duit. Bisa aja Pak Haji tahu. Kalau banyak ibu nggak sakit. Biasa kalau perempuan namanya penyakitnya PKD ya. Oke? Iya Pak Haji. Sampai ketemu lagi. Ya gitu aja besok Pak Haji. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Haji. Terkabul. Ntar kasih centong, tunggu. Siap-siap kasih centong. Kasih centong gratis.